Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau disebut juga sebagai demokrasi parlementer memiliki ciri sebuah negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri atau parlemen bersama presiden yang menjabat sebagai kepala negara. Selama Indonesia berdiri, mulai 17 Agustus 1945 hingga 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Berikut adalah penjabaran sejarah demokrasi parlementer di Indonesia. Yang pertama, sejarah Deklarasi Liberal Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar, RIS dibubarkan dan Indonesia resmi diakui oleh Belanda. Kemudian, Indonesia memilih untuk menganut demokrasi liberal berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Muncullah partai-partai politik baru dengan kebebasan berpendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Berikut adalah kabinet-kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Yang pertama, ada Kabinet Natsir. Ini adalah kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal. Kabinet ini harus mengakhiri masa baktinya setelah menerima mosi tidak percaya. Selama memimpin, Muhammad Natsir yang datang dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan di masa kepemimpinannya. Yang pertama, Indonesia mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, kebijakan ekonomi yang dinamai Program Benteng ditujukan supaya muncul pengusaha-pengusaha lokal. Dan yang ketiga, yaitu mengupayakan agar terlaksananya pemilu atau pemilihan umum. Nah, meskipun pada akhirnya masa kepemimpinan Kabinet Natsir, kita belum pernah melaksanakan pemilu. Yang kedua, yaitu Kabinet Sukiman. Sukiman Wiryosanjoyo telah memimpin Indonesia di era demokrasi liberal yang juga berasal dari Partai Masyumi. Beliau mengeluarkan beberapa kebijakan yang berupa, pertama, standarisasi upah minimum, kedua, penetapan peraturan serikat buruh, dan yang ketiga, yaitu tunjangan hari raya atau THR. 3. Kabinet Wilopo. Setelah 2 kali berturut-turut dipimpin oleh Masyumi, akhirnya Indonesia dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sebagaimana kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu. Dan seperti kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga gagal melaksanakan pemilu karena harus lebih dulu menghadapi mosi tidak percaya. Keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo. PNI atau Partai Nasional Indonesia kembali memimpin kabinet di bawah pimpinan Ali Sastroamidjojo. Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pertama yang bertempat di Bandung. Selain itu juga, Kabinet Ali Sastroamidjojo mencetuskan sistem ekonomi Alibaba yang bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui pengadaan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin impor. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap yang datang dari Masyumi adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena mosi tidak percaya oleh fakta-fakta yang ada. Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilu dan tampuk kekuasaan harus diserahkan ke pemenang pemilu 1955 berhasil dimenangkan oleh PNI. 6.
Kabinet Ali Sastroamidjojo II sebagai pemenang pemilu PNI berhasil membentuk kabinet guna menjalankan program pemerintahan. Ali Sastroamidjojo kembali ke kursi Perdana Menteri dalam era kepemimpinannya. Ali Sastroamidjojo sesuatu yang boleh dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi dari konferensi meja bundar atau KMB sebagai wujud protes pada Belanda. Meski terpilih melalui mekanisme pemilu, kabinet ini pada akhirnya juga harus mengakhiri masa baktinya dengan cara yang mirip dengan kabinet pada umumnya. Kabinet Ali Sastroamidjojo kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya. 7. Kabinet Juanda. Petunjuk Kabinet Juanda yaitu menjabat dengan dasar mandat Presiden Soekarno. Salah satu prestasi dari kabinet ini yaitu terbitnya Deklarasi Juanda. Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan Indonesia. Masa kepemimpinan Kabinet Juanda diakhiri saat Presiden Soekarno mengeluarkan Diklat Presiden. Era demokrasi liberal memang sudah lama berlangsung. Sebagai generasi penerus, kita tidak bijak rasanya jika kita tidak mengenal satu babak penting dalam perjalanan sejarah negara kita. Ada banyak episode menarik yang akan dibicarakan dari sejarah Indonesia. Akhir demokrasi liberal. Selama masa demokrasi liberal berlangsung, keadaan Indonesia cenderung tidak stabil, sehingga berimbas pada segala aspek di Indonesia. Hal ini berimbas pada keputusan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi Dewan Konstituante dibubarkan dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Selain itu, dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Melalui Dekret 5 Juli 1959, secara resmi demokrasi liberal berakhir dan dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video